Dan langsung terbit hari itu juga ya surat perintah penyelidikan pada tanggal yang sama. Ini luar biasa. Ya, kalau ini dilakukan untuk semua masyarakat, masyarakat tentu akan sangat senang karena laporan bisa cepat dan kemudian tegas, presisi langsung. Hari itu juga lapor ke SPKT, hari itu juga langsung buat BAP, hari itu juga kemudian terbit surat perintah penyelidikan dan bahkan undangan. Ya. Pakar telematika Roy Suryo telah rampung menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Ia menyatakan telah menjawab sebanyak 26 pertanyaan dari penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Hal ini diungkapkan Roy kepada wartawan Kamis 15 Mei 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan sore hari ini, ya sore ini jam berapa? Jam 3, ya. Saya secara pribadi dan kami secara keseluruhan itu mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Kapolri, ya, Pak Sigit, ya, Kapolda Metro Jaya, Pak Karyato, dan semua penyidiknya yang telah menjalankan tugas secara sangat profesional. Kenapa sangat profesional? Ya, karena saya tadi memang melakukan apa yang menjadi hak saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam undangan klarifikasi, dan alhamdulillah penyidiknya, saya nggak perlu sebut namanya ya, itu adalah juga melakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. Jadi saya menjawab dengan detail semua apa yang ditanyakan sepanjang itu berhubungan dengan surat undangan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi artinya itulah makanya saya juga berharap ya agar polisi itu bisa presisi ya, jadi bisa profesional untuk melakukan tugas seperti ini. Jadi artinya kalau yang memang itu yang ada dalam surat undangan, ya itu yang kemudian ditanyakan, ya tidak menanyakan yang lain atau bahkan melebar ke hal yang lain. Jadi alhamdulillah ya saya tadi sudah menjawab dengan detail sampai sekitar 26 pertanyaan ya, dengan jumlah halaman sekitar 22 lebih ya. Dan saya juga menyampaikan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan pada laporan, dan saya juga saya tadi juga sampaikan dalam jawaban ya, saya harap tugas profesional polisi itu persis sama yang dilakukan terhadap saudara pelapor ya. Pelapor itu melaporkan belum ada yang terlapor gitu. Jadi melaporkan atau membuat laporan ini pada tanggal 30 April 2024 dan langsung terbit hari itu juga ya surat perintah penyelidikan pada tanggal yang sama. Ini luar biasa. Ya, kalau ini dilakukan untuk semua masyarakat, masyarakat tentu akan sangat senang karena laporan bisa cepat dan kemudian tegas, presisi langsung. Hari itu juga lapor ke SPKT, hari itu juga langsung buat BAP, hari itu juga kemudian terbit surat perintah penyelidikan dan bahkan undangan. Ya, jadi saya harapkan sikap itu juga ada pada semua pelaporan yang ada. Jadi jangan bedakan masyarakat yang ada. Jadi kami ini juga dengan cepat juga diberikan undangan klarifikasi, tapi juga kami juga cepat juga bisa diselesaikan karena kita sama-sama insya Allah kita mengerti hukum. Ya, kalau kita mengerti hukum ya begini. Jadi artinya apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, saya tidak perlu menjawab apa yang tidak ditanyakan, apa yang tidak ada dalam surat. Itu aja saya kira. Ya. Pelapor di tanggal 30 itu siapa? Pelapor di tanggal 30 itu yang saya baca tadi itulah insinyur tulisannya gitu ya. Ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Tadi yang digali oleh penyidik di dalam apa saja yang terkait? 22 pertanyaan itu apa saja, Bang? Iya, 22 pelaporan itu banyak soal bagaimana dulu hidup saya, kisah saya. Ya, saya SD
SMP, SMA, ada ijazah semua ya. Ya, kemudian S1 UGM asli, S2 UGM asli, S3 UNJ asli, Ada itu saya ijazahnya? ada lah, jelaskan semua gitu. Dan kemudian apa profesi saya sekarang? Saya profesi sekarang sebagai konsultan telematika dan multimedia. Kemudian saya diminta menjelaskan apa itu telematika. Telematika adalah telekomunikasi, media dan informatika untuk bisa menganalisis. Jadi saya saintis ya, menganalisis secara independen segala hal yang berbau dengan suara, foto, video dan lain sebagainya. Bahkan saya juga diminta tadi menjelaskan perjalanan hidup saya. Ya saya jelaskan dulu saya sempat jadi dosen sekitar 8 tahun di UGM ya. Kemudian 10 tahun saya dosen di ISI, Institut Seni Indonesia. Kemudian saya sempat menjadi anggota KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sempat juga masuk sebagai anggota DPR Komisi 1, komisi yang menangani undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik dan lain sebagainya. Dan kemudian saya sempat membantu Presiden SBY menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di tahun 2012